Shalom umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Tiba lagi di rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ketiga dengan judul Kain dan Warisannya. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, yang ada di surga, terima kasih akan kesempatan hari ini kami dapat mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar pelajaran ini dapat tertanam dan terutama dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kain dan warisannya. Itulah judul pelajaran kita yang ketiga. Dan mari kita membaca terlebih dahulu ayat inti kita. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pelajaran kita akan berfokus di Kejadian pasal 4. Dan ini adalah sebuah kisah yang kita semua tahu. Kain dan Habel. Dua turunan Adam dan Hawa. Generasi kedua yang ada di muka bumi ini. Dan mereka lah yang akan menjadi cikal bakal bangsa-bangsa di dunia. Sesaat sebelum kejadian pembunuhan tersebut. Dan kita akan melihat bagaimana dosa itu sungguh menggerogoti, sungguh berbahaya bagi kita. Dan kita akan juga melihat bagaimana sebenarnya kasih karunia Tuhan terjadi walaupun di tengah situasi yang mencekam dan penuh dosa yang dialami oleh Kain. Jika kita melihat pasal 4 ini, sebenarnya pasal ini paralel dengan pasal ketiga. Dengan kata lain, ada hal-hal ataupun kronologis yang mirip yang diterapkan. Contohnya, saat Tuhan menciptakan Adam Hawa, disitulah ada paralel dengan dilahirkannya Kain. Kemudian saat manusia jatuh dalam dosa, paralelnya dengan apa? Dengan Kain saat dia membunuh Habel. Dan inilah mengapa kita perlu mempelajari hal ini. Karena kita akan melihat bahwa bagaimanapun dosa itu pasti akan menggerogoti kehidupan manusia. Mari kita lihat sekilas dengan Habel ini dan Kain ya. Bagaimana dengan nama-nama mereka? Ternyata nama-nama kedua orang ini memiliki arti yang bisa dibilang harapan dari orang tua. Saudara tahu bahwa Kain sendiri memiliki arti nama itu artinya memperoleh atau sebuah kepemilikan. Dan ini adalah semacam harapan ya. Dan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Adam dan Hawa. Inilah anak pertama mereka, anak sulung mereka. Dan yang pasti sepertinya mereka sangat mengharapkan Kain ini menjadi juru selamat. Seperti yang Tuhan sudah janjikan saat mereka diusir dari Taman Eden. Kemudian lain halnya dengan Habel. Arti nama Habel sendiri diartikan sebagai uap. Suatu yang kosong. Dan terkesan memang harapannya ditaruh besar kepada Kain. Namun sayang sekali hal yang tidak baik terjadi. Setelah mereka hidup, mereka memiliki pekerjaan bukan? Kita semua tahu Kain adalah seorang petani, kemudian Habel adalah seorang gembala domba. Dan terjadilah sebuah konflik yang khusus terjadi hanya pada Kain. Kita tahu sendiri bahwa Kain mempersembahkan hasil taninya dan Habel mempersembahkan dombanya. Di sini memang jelas kita tahu Tuhan menerima persembahan dari Habel. Dan kita tahu mengapa. Karena Tuhan memang menginginkan, Tuhan menyuruh untuk memberikan domba sebagai korban bakaran. Namun kita juga harus melihat perbedaan yang mendasar. Bahwa Kain memberikan sesuatu dari hasil kerjanya. Yaitu karena dia bekerja dengan memperoleh hasil tersebut. Dia menggunakan kekuatannya untuk memperoleh hasil tersebut. Tetapi Habel
Yang dia lakukan, dia adalah memelihara domba tersebut. Memelihara domba yang telah dia terima, yang dia punya. Terlihat seperti yang satu menggunakan usaha sendiri, tetapi yang satu menerima dan memeliharanya. Dan kedua, persembahan ini menjadi salah satu contoh klasik keselamatan oleh iman. Dan kita tahu bahwa mengorbankan domba ini melambangkan darah yang harus diberikan, yang harus tertumpah untuk menggantikan dosa. Tumbuh-tumbuhan hasil tani tidak bisa. Harus ada darah yang ditumpahkan. Inilah keselamatan oleh iman tersebut. Bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita, menumpahkan darahnya untuk kita manusia. Itulah lambang domba. Namun ada satu hal menarik yang kita harus ingat. Bahwa tidak selamanya Tuhan itu ternyata mengindahkan walaupun persembahan itu benar. Kita melihat sedikit. Mari kita buka Yesaya 1 ayat 11. Yesaya 1 ayat 11 mengatakan demikian. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Kita lihat. Bahkan persembahan yang benar pun bisa saja Tuhan tidak terima. Jadi sebenarnya Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat sikap kita saat memberikan persembahan tersebut. Lebih dari persembahan itu sendiri. Saat kita berlanjut pelajaran ini, kita tahu kisah selanjutnya. Setelah persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia emosi ya. Kain menunjukkan bagaimana kemarahannya dalam hal ini dia tujukan kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan karena kecewa ya. Dia merasakan ketidakadilan karena persembahan dia tidak tidak diterima. Dan di saat yang sama mungkin juga ada kecemburuan terhadap Habel. Namun apapun itu, apapun dosa dari Kain, kita akan melihat bagaimana kasih karunia Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sangat mempedulikan kita saat kita memang jatuh di dalam dosa. Saya ingin berfokus kembali di ayat inti, yaitu ayat yang ke-7 dalam Kejadian 4. Jika kita melihat Kejadian 4 ayat 7 ini, mari kita baca per kalimat. Saya akan bacakan kalimat pertamanya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini adalah kata-kata pertama alias nasihat dari Tuhan yang pertama kepada Kain. Namun sebelumnya saya ingin kita sama-sama menyatukan persepsi bahwa sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris lebih cocok diterjemahkan sebagai berikut. Apakah kamu tidak akan diterima jika engkau berbuat baik? Jadi sedikit berbeda ya, bukan mukamu berseri, tapi apa kamu tidak akan diterima? Jadi dengan kata lain Tuhan mendorong Kain yang pertama yaitu untuk berbuat baik. Dan Tuhan pun berjanji kepada Kain bahwa dia akan diterima. Dia akan diterima, ya itu tadi, setelah dia berhasil melawan godanya dia untuk membunuh adiknya. Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan coba nasihatkan? Kita lanjut di ayat ke-7 di kalimat selanjutnya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Inilah kalimat kedua dari Tuhan, yaitu nasihat kedua berupa pengendalian diri. Tuhan ingin kita mampu mengendalikan diri kita. Dan kita semua dengan iman tahu dalam kitab Injil, dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13,
Tuhan mengatakan bahwa pencobaan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi dengan kata lain, yakinlah dengan iman, dengan bantuan Roh Kudus, kita akan sanggup melawan dosa-dosa kita tersebut. Kita akan sanggup untuk mengendalikan diri. Jadi dua hal ini yang penting saat kita hendak atau kita mulai memikirkan untuk melakukan suatu dosa. Bahwa yang pertama, kita harus berbuat baik. Kedua, kita harus mengendalikan diri kita. Dan di sini kita pun melihat bagaimana kasih karunia Tuhan melalui hak memilih. Tuhan tetap memberikan manusia hak memilih mana yang dia mau. Dia tidak pernah memaksakan kita untuk memilih sesuatu. Dan kisah ini berlanjut dengan kematian Habel. Darah tertumpah di sana, pembunuhan pertama. Dan dosa inilah yang membuat membuat Kain terpisah. Kita tahu Kain diusir, dipindahkan ke area lain dan jauh dari Tuhan. Namun Tuhan tetap memberikan belas kasihannya. Kasih Tuhan tetap nyata dalam hal ini. Dan dia memberikan tanda bahwa Kain ini jangan diapa-apakan ibaratnya. Sungguh kasih Tuhan tetap terjadi untuk Kain. Dan jika kisah ini berlanjut, kita akan melihat bagaimana sungguh merosot kehidupan manusia akibat dosa. Setelah hal-hal ini, dosa apa lagi yang kita lihat di Kejadian 4? Yaitu Lamek. Sepertinya dialah orang pertama yang berpoligami. Dan dia membuat lagu bahkan. Puisi mungkin. Saat dia membunuh orang. Dia mengatakan karena orang itu membuat dirinya terluka, jadi dia harus membunuhnya. Namun dia sadar bahwa itu dosa. Bahkan dia mengatakan dia harus dihukum berkali-kali lipat lebih daripada Kain. Tapi disinilah kita melihat sungguh dosa itu akan menggerogoti kehidupan manusia. Yang dari dulunya orang merasa sangat bersalah, berdosa sedikit. Tapi dengan berjalannya waktu mereka semakin tumpul. Semakin tidak merasakan rasa bersalah itu saat berbuat dosa. Namun di tengah kemerosotan ini, Tuhan tetap memberikan kita manusia harapan bahwa akan ada Mesias yang datang. Dan itu turun dari keturunan Set, pengganti dari Habel. Kita tahu kronologis keturunan ini yang nantinya menjadi Nuh keturunannya. Dan memiliki 3 orang anak, Sem, Ham, Yafet yang menjadi bapak-bapak kita. Dan disinilah kita melihat Tuhan memelihara umat-umatnya. Tuhan tetap menggariskan hubungan tersebut. Dan di bagian akhir ini, kita akan melihat siapakah, ataupun kita akan lihat sedikit kehidupan Henokh. Dialah keturunan Set, salah satu sosok yang luar biasa bukan? Kita tahu bagaimana dia sepertinya dalam tanda kutip ya, enak sekali hidupnya. Sepertinya seperti itu. Karena dia diangkat langsung ke surga. Namun dia bisa diangkat ke surga sepenuhnya memang karena hak Tuhan. Namun di saat yang sama kita melihat kehidupan dia di dunia ini. Bahwa dia bergaul bersama dengan Tuhan. Dan Nyonya White menuliskan dalam buku Alpha Omega, menjelaskan tentang bagaimana kehidupan Henokh di dunia ini. Dia menjadi pengkhotbah di negerinya, bahkan di negeri Kain. Dan ini menjadi panggilan kita pun. Selayaknya kita bisa menjadi Henokh, orang yang bergaul dengan Tuhan. Namun bisa menjadi berkat bagi orang terdekat kita dan orang yang di luar kita, yang jauh dari kita. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita lagi tentang bagaimana Tuhan memberikan kita hak pilih.
Tuhan tidak pernah memaksakan kita karena Dia tahu hak pilih adalah membuktikan bahwa kita ini manusia, makhluk hidup yang memiliki akal budi. Bila kita dapat milih dengan baik, milih yang benar, memilih persembahan yang benar kepada Tuhan, dan memberikan hati kita dan sikap kita yang tepat pula. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu akan pelajaran hari ini. Terima kasih akan pelajaran dari Kain dan Habel. Biarlah ini dapat menjadi bagian kami, bahwa kami dapat bertumbuh, kami dapat berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami ini. Peliharalah kami selalu Tuhan, agar kami dapat selalu setia kepadamu hingga Tuhan datang yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa di nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Demikian pelajaran kita di pelajaran ketiga ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan dapat di-share ke teman-teman saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.